Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agung Heruwardoyo, NIM 1803060022. Di sini saya akan menjelaskan tentang uji chi-square. Uji square ini dikenal juga di Indonesia sebagai uji chi kuadrat, yaitu salah satu cara yang digunakan untuk menyampaikan atau menunjukkan keberadaan hubungan atau ada atau tidaknya antara variabel yang diteliti. Kegunaan chi-square berguna untuk menguji hubungan atau pengaruh dua buah label nominal dan mengukur kuatnya hubungan antara variabel yang satu dengan variabel nominal lainnya. Karakteristik chi-square ini memiliki nilai selalu positif. Baru yang kedua terdapat beberapa keluarga distribusi chi-square, yaitu distribusi chi-square dengan DK sama dengan 1, 2, 3, dan seterusnya. Bentuk distribusi chi-square adalah menjulur positif. Ini adalah rumus dari uji chi-square, di mana X kuadrat sama dengan nilai chi kuadrat, dan FE sama dengan frekuensi yang diharapkan. Sedangkan FO sama dengan frekuensi yang diperoleh atau yang diamati. Lalu ada langkah-langkah cara pengujian uji chi-square. Yang pertama, menentukan H0 dan H1. Untuk menganalisis kontingensi tabel, H0 tidak ada hubungan antara A dan B. Dan H1 ada hubungan antara A dan B. Untuk uji goodness of fit, H0 tidak ada perbedaan antara distribusi teoritis dengan distribusi aktual. Ada beberapa antara distribusi teoritis dengan distribusi aktual. Lalu langkah yang kedua, menentukan daerah penerimaan H0 dan H1 dengan menggunakan distribusi chi-square. Ciri-ciri distribusi chi-square ini adalah yang pertama, nilainya selalu positif karena merupakan nilai square atau kuadrat. Ada suatu himpunan distribusi chi-square di mana bentuk distribusi ditentukan oleh nilai degrees of freedom atau DF. Rumus untuk menghitung DF sama dengan N dikurang 1 dikali K dikurang 1, di mana N adalah jumlah baris dan K adalah jumlah kolom. Lalu ada titik kritis dicari dengan menggunakan bantuan tabel distribusi X kuadrat yang ditentukan oleh nilai taraf nyata dan derajat bebas atau DF. Berikut adalah rumus-rumus cara mencari DF. Lalu yang langkah yang ketiga, menghitung nilai statistik uji X kuadrat hitung. Berikut rumusnya, di mana F0 sama dengan frekuensi yang diobservasi, sedangkan FE sama dengan frekuensi yang diharapkan. Untuk mencari FE, kita jumlahkan total baris I dikali total kolom J per total jumlah. Lalu langkah yang keempat, membandingkan nilai statistis uji dengan titik kritis, kemudian mengambil kesimpulan. Berikut adalah contoh. Penguji goodness of fit. Penguji ini adalah salah satu metode non-parametrik yang banyak digunakan. Metode yang dikembangkan oleh Karp Persol ini digunakan untuk menguji apakah distribusi frekuensi suatu percobaan sama atau tidak dengan distribusi frekuensi teoritis yang diharapkan. Saya ambil contoh penelitian seorang profesor tentang distribusi pendapatan di daerah perdesaan di Kabupaten X pada tahun 1970 yang menunjukkan kelompok penghasil dan presentasi. Kelompok penghasilan yang tinggi ada 15%, sedangkan yang menengah 40%.
yang rendah 45% dengan jumlah 100%. Pada tahun 1980, diadakan penelitian yang serupa di daerah tersebut. Dari sampel 300 peternak diperoleh hasil sebagai berikut. Kelompok penghasil dan jumlah. Penghasilan yang tertinggi jumlahnya ada 50 peternak, yang menengah 156 peternak, yang rendah 94 peternak dengan jumlah peternakan 300. Ujilah dengan alfa sama dengan 5%. Apakah ada alasan untuk mengatakan bahwa pada distribusi penghasilan di kota X tidak berbeda pada tahun 1970 dan 1980? Bagaimana hasilnya bila diuji dengan alfa 1%? Berikut cara pengujiannya. H1, tidak ada perbedaan pola distribusi pendapat di Kabupaten X. Yang untuk H1-nya ada perbedaan pola distribusi pendapatan di Kabupaten X. Untuk menentukan daerah kritis, X kuadrat sama dengan 5% DF sama dengan K dikurang 1 sama dengan 3 dikurang 1 dan hasilnya adalah 2. Untuk hasilnya adalah 5,99. Jadi untuk H0 diterima bila X kuadrat lebih kecil dari 5,99. Sedangkan untuk H1-nya diterima bila X kuadratnya itu lebih besar dari 5,99. Untuk mencari X kuadrat, hitung data tahun 1980 dianggap sebagai FO dan data tahun 1970 dianggap sebagai FE. Untuk data yang di tahun 1970, kelompok penghasilan peternakan yang tinggi itu kan ada 15%. Jadi 15% dikali 300 sama dengan 45. Sedangkan yang untuk yang menengah, penghasilan menengah ada 45%. Jadi 45% dikali 300 sama dengan 135. Sedangkan yang untuk yang rendah ada 40%. 40% dikali 300 sama dengan 120. Dengan total keseluruhan 300. Pencarian penghasilan FE dengan penjumlahan dan perumusan dapat dihasilkan nilai dengan 9,455. Jadi kita dapat menyimpul setelah kita cari nilai X kuadrat sama dengan 9,455 dan X kuadrat dihitung sebesar 9,455 terletak di daerah X kuadrat lebih besar dibanding 5,99 sehingga H1 diterima. Kesimpulannya, pada pola distribusi pendapatan penduduk di Kabupaten X pada tahun 1970 berbeda dengan tahun 1980. Bila kita menggunakan I sama dengan 1%, daerah kritisnya menjadi X kuadrat sama dengan 1% dikali DF sama dengan K kurang 1 sama dengan 3. Sama dengan 3 kurang 1 sama dengan 2. X kuadrat 1%, 2 sama dengan 9,21. Ternyata X kuadrat hitung sama dengan 9,455 terletak di daerah X kuadrat yang lebih besar dari 9,21. Sehingga H1 kita terima. Maka pengujian dengan 1% memberikan kesimpulan yang sama seperti pada pengujian dengan 5%. Terima kasih. Cukup sekian presentasi dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.